semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Baginya persetujuan ketidakadilan harus dipertanggungjawabkan. Begitulah pikir seorang pemuda yang sebenarnya awam tentang politik dan pemerintahan. Film berdurasi 124 menit 2 detik ini akan membawa kita melihat bagaimana upaya seorang pemuda yang hanya bermodalkan tekad menjadi lelaki baik melawan sistem pemerintahan korup. Film berjudul Cakravyuha ini dibintangi oleh Punit Rajkumar dan Arun Vijay sebagai antagonis utama. Garapan sutradara M. Saravanan dan dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang insinyur teknik sipil yang mencoba hentikan sistem pemerintahan dari oknum-oknum korup penyebab penderitaan rakyat. Mampukah sang insinyur menjalankan misinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Malam itu, seorang pemuda bernama Lohit tengah menunggu kedatangan seorang pria di rooftop sebuah gedung. Seminggu terakhir ini Lohit mengaku tak dapat tidur dengan nyenyak sebab ia sedang memikirkan sesuatu. Dan buah dari pemikirannya itulah yang membuat Umkar, pria yang ditunggunya, datang ke tempat itu. Begitu melihat Umkar, Lohit langsung mengenakan penutup wajah full lalu menyerang pria di depannya itu. Pertarungan mereka terjadi begitu sengit. Lohit tak menyangka jika Umkar begitu kuat. Nyaris saja Lohit terpelanting dibuatnya. Umkar berusaha membuka topeng Lohit, namun gagal. Lohit melawan Umkar menggunakan seutas tali. Sementara Umkar dengan cekatan menangkis dan menghindar dari serangan-serangan Lohit. Perkelahian makin memanas saat Lohit berhasil menjerat satu tangan Umkar dan kemudian hendak menjatuhkannya dari atas gedung. Umkar yang memohon pada Lohit untuk menariknya akhirnya selamat dari maut. Namun seketika Lohit mengikat kedua tangan Umkar, lalu menendangnya masuk ke dalam sebuah toilet yang ada di sana. Lohit mengambil handphone Umkar, kemudian mengunci pria itu dari luar. Sembari mengungkapkan alasan dibalik dirinya melakukan penyerangan, penculikan, serta penyekapan itu, Lohit menutup muka pintu toilet tersebut dengan karung-karung berisikan jerami yang ditumpuk rapi sebagai upaya penghalau seseorang mengetahui keberadaan Umkar. Dari sinilah terungkap bahwasanya Umkar adalah napi yang bebas bersyarat. Ia ditangkap atas tindakan kekerasan dan pelecehan yang telah dilakukan guna melindungi saudaranya. Ini adalah hari keempat Umkar bebas bersyarat berkat penjaminan kakak laki-lakinya Sadasivaya yang menjabat sebagai Menteri Hukum. Besok adalah hari kelima, dan jika sampai pukul 5 sore Umkar belum juga tiba, maka Sadasiv dipastikan mutlak kehilangan jabatannya. Selain itu, alasan mendasar bagi Lohit bertindak demikian adalah karena pertikaian yang telah terjadi di Fakultas Hukum mengakibatkan 3 nyawa melayang. Dan cerita berawal dari sini. Menteri Hukum Negara bagian Karnataka, Sadasivaya, meminta kuota ilegal dalam penerimaan siswa di Sekolah Tinggi Hukum Pemerintah. Namun kepala sekolah menolak permintaan itu sebab sekolah telah menyiapkan daftar nama-nama siswa yang berpotensi duduk di kursi menteri. Guna menurunkan kepala sekolah tersebut, ia memicu dan menghasut kekerasan di kampus hukum menggunakan anak buahnya dibantu oleh sang adik Umkar yang menyelinap masuk mengenakan penutup wajah. Gerbang sekolah dikunci. Para siswa-siswi tak bisa keluar sementara warga tak bisa masuk. Polisi yang ada di sana hanya menikmati pemandangan seolah yang dilihatnya adalah sebuah pertunjukan dalam festival. Di antara kerusuhan yang terjadi, Umkar telah melukai 3 siswa, di mana 2 orang meninggal di tempat dan 1 luka-luka. Siswa yang terluka itu berhasil menyelinap pada celah gerbang sekolah. Dan tetap saja orang hanya mematung menatap remaja itu. Hingga tibalah Lohit dan kawannya Sadu bergegas membantu dan membawa siswa yang tengah sekarat itu ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dengan terbata-bata sang siswa menyampaikan bahwa Menteri Hukum Sadasivlah dalang dibalik semua kekacauan itu. Setiba di rumah sakit, dokter nyaris menolak mengobati siswa yang luka parah tersebut dengan dalih korban perkelahian harus menyertakan FIR dari polisi.
Sontak Lohit memarahi sang dokter yang prosedural dan terkesan tak manusiawi itu. Namun akhirnya sang dokter mau juga menangani siswa tersebut setelah mendapat amukan Lohit. Tetapi dalam penanganan itu dokter mengatakan bahwa siswa tersebut kehilangan banyak darah dan membutuhkan seorang pendonor karena stok darah O negatif yang dibutuhkan sedang kosong. Lohit bergegas mencari-cari calon pendonor, namun tak satu pun mengindahkannya. Hingga kemudian ia berinisiatif melihat ID para mahasiswi yang sedang menunggu angkutan di halte depan rumah sakit. Lalu satu dari mereka dibawanya. Gadis yang memiliki golongan darah sesuai untuk didonorkan itu bernama Anjali. Lohit memaksa Anjali mendonorkan darahnya, sekalipun gadis itu berkata jika dirinya sama sekali belum pernah melakukan donor darah. Namun, setelah mempertimbangkan rasa kemanusiaan, akhirnya Anjali pun mau mendonorkan darahnya. Meski setelah itu ia sempat pingsan. Setelah siuman sesuai pesan suster, Lohit mengajak Anjali minum jus buah supaya kondisi badannya kembali fit. Ketika membayar jus itulah, Lohit beralasan dompetnya hilang dan meminta Anjali membayarnya. Begitupun dengan ongkos auto yang mereka tumpangi. Lohit mengantarkan Anjali ke rumahnya sebelum kemudian kembali ke rumahnya sendiri dengan auto yang sama dan lagi-lagi meminta Anjali membayar ongkosnya. Diketahui Lohit adalah seorang insinyur teknik sipil. Saat ini ia sedang mengerjakan pekerjaan konstruksi. Di tempat kerja, anak buahnya mendiskusikan tentang pertolongan yang telah ia berikan terhadap siswa sekolah hukum kemarin. Siapapun tahu jika peristiwa tersebut adalah ulah sang Menteri Hukum Sadasivaya. Siang itu siswa korban pertikaian yang sempat ditolong oleh Lohit dinyatakan meninggal dunia. Ibu remaja itu tak terima dengan apa yang telah menimpa putranya. Sebagai bentuk protes, wanita itu membawa jenazah putranya menghadang jalan yang menyebabkan kemacetan. Si ibu berteriak di depan umum mengutuk pelaku yang mencelakai putranya. Dalam ratapannya, si ibu menuntut keadilan dari para penegak hukum dan pemerintahan. Pro kontra pecah di sana. Para awak media meliput peristiwa itu hingga menjadi headline news. Lohit yang tak sengaja melintas juga turut menyaksikan pemandangan menyayat hati itu. Seorang ibu telah kehilangan putra sematawayangnya dengan cara yang mengenaskan. Putranya yang tengah mengenyam pendidikan di bangku sekolah hukum, tapi tak dapat mendapat keadilan serta perlindungan hukum. Wanita itu masih terus meraung dan mengutuk hingga emosinya surut, dan dengan sendirinya ia kembali membawa jenazah putranya ke dalam rumah sakit. Masalah yang ditimbulkan ibu korban tersebut membuat Sadasiv khawatir. Ia merasa terancam dengan background sang ibu yang ternyata adalah seorang guru dan sudah 2 kali mendapat penghargaan sebagai guru terbaik. Kabarnya sang guru mendapat dukungan anak-anak didiknya untuk menuntut keadilan atas kematian putra sematawayangnya. Oleh sebab itu sang menteri berencana melenyapkan guru tersebut dan meminta Umkar melakukannya. Begitulah rentetan peristiwa yang menyebabkan Umkar berada di lokasi konstruksi saat ini dan ditinggalkan dengan kondisi kaki tangan terikat sementara mulut dibungkam dengan seutas tali. Sedangkan handphone Umkar dikalungkan oleh Lohit pada seekor anjing dan dibawa pergi. Umkar sendiri tengah berusaha melepaskan ikatan-ikatannya dengan sekuat tenaga, namun sia-sia. Esok harinya, para awak media telah menyerbu kediaman Sadasiv dan menghujani sang menteri dengan pertanyaan seputar Umkar yang belum juga kembali. Di hadapan media, Sadasiv berkata, jika sampai jam 5 sore nanti Umkar belum kembali, selaku penjamin kebebasan bersyaratnya, ia terpaksa akan mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menyerahkan diri ke police station. Sementara itu di tempat penyekapan, Umkar dibangunkan oleh cahaya matahari yang masuk. Umkar mengintai dari balik ventilasi. Di sekelilingnya hanya ada bangunan-bangunan menjulang yang sama. Hanya saja di gedung seberang, ia melihat bentuk orang-orangan yang terbentang pada sebuah besi yang melintang dari satu bangunan ke bangunan lain sebagai penumpunya. Di waktu yang sama, sang menteri telah memerintah anak buahnya untuk melacak keberadaan mobil Umkar yang ditemukan pada rooftop sebuah bangunan. Namun tak ada Umkar di sana. Dan setelah dibuka bagasi mobil, nampak mayat ibu guru yang telah memucat. Sadasiv makin panik melihat hal itu.
Sebab jika sampai media tahu, tamatlah riwayatnya sebagai Menteri Hukum. Dari situ ia menyadari jika hal ini sudah direncanakan dengan rapi. Seseorang ingin menciptakan masalah baginya. Segera, Sadasif memerintah anak buahnya untuk membakar mobil Umkar berikut jasad wanita dalam bagasi itu sembari terus melanjutkan pencarian Umkar. Tak tanggung-tanggung, Sadasif menggerakkan ahli IT untuk melacak lokasi ponsel Umkar. Sementara itu di sebuah kuil, Anjali tak sengaja melihat Lohit yang juga berkunjung ke sana. Ia masih ingat jika pemuda itu masih memiliki hutang padanya. Berniat mengerjai Lohit, Anjali menantangnya untuk melawan beberapa pria yang tengah beradu pukul di sekitar kuil. Para pria tersebut nampaknya sudah terbiasa dengan tindakan intimidasi. Namun, mereka belum mengenal Lohit. Sebab itulah ketika mereka hendak memukul Lohit, Lohit lebih dulu mendaratkan pukulan pada pria yang akan menyerangnya, lalu dilanjutkan dengan pria-pria lainnya. Usai ia menumbangkan para pria itu, Lohit meminta Anjali memberi mereka ongkos untuk berobat. Lagi-lagi gadis itu tekor dibuatnya. Selanjutnya, Lohit menelpon Sadu. Ia mengajaknya bertemu hendak melihat Umkar. Sementara di tempat penyekapan, menggunakan tenaga yang tersisa, Umkar berupaya membobol tembok dengan membentur-benturkan tubuhnya. Lambat laun, suara sayup-sayup Umkar terdengar juga oleh penjaga. Dengan sedikit keraguan, sang penjaga mencoba memeriksa ke lantai atas menuju sumber suara, di mana di waktu yang sama Umkar telah berhasil merobohkan salah satu sisi tembok toilet tersebut. Umkar yang mendengar suara langkah kaki berhati-hati sembari ia meraih sepotong besi lancip untuk berjaga-jaga. Ketika langkah kaki penjaga semakin mendekat, Umkar pun siap-siap dan tiba-tiba ia menusukkan potongan besi tersebut ke perut sang penjaga yang disangka penculiknya. Begitu melihat sosok yang baru saja ditikamnya, Umkar menyadari jika sosok tersebut bukanlah sang penculik. Tapi bagi Umkar itu bukanlah masalah. Kini ia harus bisa segera menemukan sosok yang telah menyekapnya. Kala itu Lohit dan Sadu telah tiba di lokasi konstruksi. Ketika hendak naik, mereka melihat Umkar sudah bebas. Begitupun dengan Umkar yang melihat sosok penyerangnya. Sadu sendiri sudah melarikan diri dan bersembunyi. Diam-diam Umkar menyerang Lohit, menyebabkan pemuda itu nyaris tersungkur dalam genangan air. Pertarungan pun pecah di sana. Tapi sebelumnya tak lupa Lohit menyamarkan mukanya dengan lumpur yang ada. Sadu yang melihat aksi penyamaran Lohit menirunya dengan mencelupkan wajah ke dalam semen putih. Pertarungan Umkar dan Lohit berlangsung sengit. Namun akhirnya Lohit berhasil melumpuhkan Umkar dan menyekapnya kembali dalam sebuah bilik. Sementara itu semen di muka Sadu mulai mengeras dan membuat wajahnya tertutup 99%. Pelacakan GPS track handphone Umkar membuahkan hasil. Sayangnya handphone tersebut ditemukan tergantung di leher seekor anjing. Sadasif yang kesal pun menembak mati anjing itu. Karena Umkar tak berhasil ditemukan, si M mendesak Sadasif untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu disampaikan di depan awak media. Pemerintah telah melemparkan tugas ke Departemen Kepolisian untuk memburu Umkar dan menangkap Sadasif. Para polisi tak satu pun yang berani mengambil kasus tersebut sebab Umkar terkenal akan kesadisannya. Akan tetapi, seorang SCP yang 10 hari lagi hendak pensiun menawarkan diri mengambil kasus berbahaya itu. SCP itu bernama Ragunat. Ragu meminta kasus tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir darinya bagi Departemen Kepolisiannya. Sedangkan malam hari, Sadasif berdiskusi dengan jajaran anggota polisi korup yang selama ini menjadi antek-anteknya. Mereka melacak kembali apa yang terlewat dari penyelidikan mereka hingga berujung kepada informasi tentang pemuda yang menolong siswa terluka pada hari pertikaian itu. Sayangnya, informasi tentang pemuda itu sangatlah minim. Hanya tersisa informasi tentang gadis yang dibawa sang pemuda untuk mendonorkan darahnya, dan dialah Anjali. Esok harinya Sadasif menemui Anjali menginterogasinya tentang Lohit.
Lambat laun Anjali menangkap situasi yang sedang terjadi. Kebetulan saat itu razia pencarian Sadashiv berlangsung. Anak buah Sadashiv menyebar, termasuk Anjali yang turun di kemacetan itu. Namun dari situ Anjali sadar jika Lohit adalah sosok pahlawan dan Sadashiv adalah penjahat. Sebab itu ia memilih bungkam. Tanpa disadari, Anjali pun jatuh hati pada Lohit. Sementara Sadashiv akhirnya terjaring razia dan digelandang ke police station. Diam-diam Anjali mengikuti Lohit menuju lokasi konstruksi. Nyaris saja misi rahasia Lohit terbongkar sebelum kemudian Lohit meminta Anjali pergi. Selanjutnya, sebab Sadashiv telah ditahan dan lengser dari jabatan, sesuai planning Lohit pun membebaskan Omkar. Ia melepaskan pemuda itu dengan kondisi lemah dan terikat di tepi jalanan sepi malam itu. Esok harinya, Omkar dibangunkan oleh suara lalu lalang kendaraan. Dalam keadaan tidak berdaya, singkat cerita ia telah berada di rumah sakit. Saat tersadar, Omkar memutuskan untuk membalas dendam pada penculiknya. Sementara itu, berita penangkapan Sadashiv telah tersiar ke seluruh media. Beberapa hari yang lalu Anjali sempat berpapasan dengan Lohit dan berhasil mendapat nomor ponselnya. Kemudian hari ini ia mencoba menghubungi Lohit namun tak digubris. Akhirnya Anjali menghubungi kembali dan saat Lohit sedang mandi, ibunya menerima telepon tersebut. Ketika itu Anjali berbasa-basi dan meminta alamat rumah Lohit. Usai berganti pakaian, Lohit terkejut melihat Anjali sudah di rumahnya. Segera Lohit mengantarnya pulang. Namun sebelum itu Anjali sudah akrab dengan ibu Lohit. Wanita itu nampak menyukai Anjali. Anjali sendiri terang-terangan menampakkan ketertarikan kepada Lohit. Namun pemuda itu tak menanggapinya. Meski begitu Lohit dan Anjali sering menghabiskan waktu santai berdua. Di rumah sakit, Omkar kembali membuat gaduh. Setelah mengancam dokter untuk memberikan laporan palsu pada polisi supaya ia tak dikirim ke balik jeruji besi lagi. Selanjutnya Omkar mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang terhubung dengan siswa yang meninggal di rumah sakit saat itu hingga menemukan Anjali. Anak buah Omkar mencoba mengorek informasi dari Anjali tentang Lohit. Anjali yang tak bodoh berpura-pura tak mengetahui apapun tentang Lohit. Ia meminta anak buah Omkar meninggalkan nomor ponselnya agar bisa dihubungi sewaktu-waktu terkait informasi tentang Lohit. Kemudian pencarian masih berlanjut. Penyelidikan Omkar mengarah ke Sadu. Sadu yang menolak memberitahu informasi tentang Lohit dilemparnya ke arah truk yang melintas. Meski begitu Omkar membawanya ke rumah sakit menjadikannya tawanan. Malam itu kematian penjaga gedung konstruksi mulai terendus polisi. Penyelidikan dilakukan di sana. Sidik jari Omkar ditemukan di mana-mana. Sebab itulah surat perintah penangkapan dikeluarkan. Namun Omkar nekat menyerang petugas dan membunuh salah satunya, kemudian melarikan diri. Dalam pelariannya dari pengejaran polisi, tak sengaja Omkar menghentikan Lohit dan meminta tumpangan padanya. Omkar tak menyadari jika pemuda yang diboncengnya adalah pemuda yang dicarinya. Omkar pun berhasil lolos dari polisi. Tak jauh dari situ, Omkar telah dijemput anak buahnya lalu meninggalkan Lohit. Tak selang beberapa lama barulah Omkar menyadari jika pria yang baru saja memboncengnya adalah pria yang selama ini dicarinya. Kondisi makin memanas ketika Lohit menolak cinta Anjali. Meski begitu, Anjali yang mencintai tanpa pamrih memutuskan untuk melindungi Lohit dari kejaran Omkar dan anak buahnya. Sebab itulah ia mendatangi Omkar dan mengatakan jika penculiknya adalah seseorang yang telah menjadi korban laka lantas dan termuat dalam berita. Namun Omkar yang mengetahui jika Anjali berbohong menjadi makin brutal menganiaya Anjali dan memutuskan menjadikannya tawanan sekaligus umpan untuk Lohit. Ya, Omkar menculik Anjali dan membawa gadis itu ke gedung yang sama tempat Lohit menyekapnya waktu itu. Di rumahnya, Lohit membuka sebuah video dari Anjali yang menyatakan cinta padanya. Sang ibu meyakinkan Lohit untuk meminta maaf pada Anjali. Esok harinya, kedua orang tua Anjali mengabarkan kehilangan putrinya. Bersama Lohit dan ibunya, orang tua Anjali mendatangi police station.
Di mana saat itu ACP Ragu mengetahui jika Venkates, anggotanya yang korup, membantu Sadasiv terhubung dengan Omkar. Sang ACP pun mulai menginterogasi Sadasiv. Situasi makin memanas hingga Sadasiv yang mencoba melarikan diri dengan hendak menembak Ragu menggunakan senpi Venkates, tapi Ragu lebih dulu menembak Sadasiv dan Sadasiv melukai Venkates. Segera sang ACP meminta anak buahnya melacak panggilan yang baru saja terhubung dengan handphone Venkates. Kemudian mereka mendatangi tempat di mana lokasi handphone itu berada. Namun di sana mereka tak menemukan apa-apa selain seekor anjing yang dikalungi sebuah handphone. Metode yang sama yang telah dilakukan oleh Lohit kepada Sadasiv. Dari situ Lohit menyadari kemana tujuan Omkar membawa Anjali. Lohit mendatangi lokasi konstruksi namun tak berhasil menemukan Anjali. Padahal Anjali terpajang menggantikan orang-orangan yang tergantung di antara bangunan-bangunan. Lohit yang putus asa akhirnya kembali pulang. Namun dalam perjalanan sebuah telepon peringatan dari Omkar didapat oleh Lohit. Omkar menantang Lohit untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Segera saja Lohit menuju rumahnya. Dan tak lama kemudian Omkar serta anak buahnya pun datang. Lohit dan ibunya memerangkap mereka di dalam rumah. Pecahlah perkelahian di sana. Hingga akhirnya Lohit membawa Omkar menuju gedung tempatnya menyandra Anjali. Setelah melalui adegan aksi yang sangat melelahkan dan menegangkan, Anjali berhasil mengirim sinyal keberadaannya pada Lohit. Besi tumpuan dijatuhkannya. Dengan sigap Lohit pun menyelamatkan Anjali. Dalam prosesnya Omkar masih berupaya menggagalkan aksi Lohit. Namun akhirnya Omkar mengecap hasil kejahatan yang telah ditaburnya. Lohit yang berhasil menyelamatkan Anjali menggendongnya keluar hendak membawanya ke rumah sakit. Namun Omkar telah menunggu untuk menyerang mereka sekali lagi. Tapi aksinya berhasil digagalkan oleh ACP Ragu. Dengan bangga Ragu memberi hormat kepada sang pahlawan. Kemudian meminta anak buahnya menutup bab Omkar. Hitung-hitung membantu polisi itu promosi jabatan. Dan film pun selesai.